Kalian pernah mikir gak sih, kenapa sekarang kita bisa sekolah, bisa kuliah, ada dosen, ada kurikulum, bahkan ada beasiswa? Padahal ratusan tahun lalu semua itu belum ada. Halo, perkenalkan nama saya Tiara Fatima Azahra. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kali ini saya akan membahas tokoh yang mungkin jarang kita dengar, tapi pengaruhnya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Namanya Nizam Al-Mulk. Dia bukan seorang nabi, bukan pula ulama besar yang sering kita dengar. Tapi lewat pemikirannya tentang pendidikan, dia berhasil mengubah arah peradaban Islam. Bayangin, kita hidup di zaman dimana sekolah belum ada, universitas belum dikenal, dan orang yang mau belajar itu harus berpindah dari satu masjid ke masjid lain. Ilmu sebenarnya ada di mana-mana, tapi tersebar dan tidak teratur, dan cuma bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Nah, di tengah kondisi seperti itu, sebenarnya dunia Islam sedang sangat besar, tapi pelan-pelan mulai kehilangan arah. Di masa itulah Nizam Al-Mulk hidup. Nizam Al-Mulk lahir di kota kecil bernama Tus di wilayah Persia. Bukan dari keluarga bangsawan, bukan pula anak raja. Ayahnya hanya seorang pegawai pemerintahan biasa. Tapi sejak ia masih kecil, ia dikenal tekun, cerdas, dan haus ilmu. Ia belajar agama, bahasa, dan tata kelola pemerintahan. Bukan hanya untuk sekedar tahu, tapi untuk memahami bagaimana sebuah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Pada waktu itu, kekuasaan politik Islam berada di tangan dinasti Seljuk. Secara wilayah, mereka kuat, tapi di dalamnya penuh konflik, perpecahan pemikiran, dan perebutan pemengaruh. Lalu, di mana para ulama? Ulama sebenarnya ada banyak, tapi tidak terorganisir. Ilmu berkembang, tapi tidak punya arah yang sama. Situasi inilah yang membuat Nizam Al-Mulk gelisah. Ketika ia dipercaya menjadi wasir atau perdana menteri oleh Sultan Al-Ashan, lalu dilanjutkan di masa Sultan Malik Shah, ia sebenarnya bisa saja fokus pada kekuasaan dan politik semata. Tapi yang ada di pikirannya justru berbeda. Ia sadar kekuatan militer dan politik tidak akan bertahan lama kalau tidak ditopang oleh pendidikan yang kuat. Disinilah pemikirannya terasa sangat maju untuk zamannya. Nizam mulai berpikir bagaimana caranya ilmu bisa diakses secara luas, teratur, dan punya tujuan yang jelas. Ia tidak ingin ilmu hanya berputar di kalangan tertentu. Ia ingin mencetak generasi ulama dan pemimpin yang bukan cuma pintar, tapi juga berakhlak dan paham tanggung jawab sosial. Nah, dari pemikiran itulah lahir Madrasah Nizamiyah. Madrasah ini bukan sekedar tempat belajar biasa. Ia memiliki sistem, ada guru tetap, ada kurikulum, ada asrama, bahkan ada tunjangan bagi pengajar dan pelajar. Hal yang bagi kita sekarang terlihat biasa, tapi pada abad ke-11 adalah sesuatu yang luar biasa. Madrasah Nizamiyah ini berdiri di berbagai kota besar, dan yang paling terkenal ada di Baghdad. Di tempat inilah ribuan pelajar dari berbagai daerah datang untuk menuntut ilmu. Mereka belajar fikih, bahasa Arab, sastra, logika, hingga pemikiran politik. Salah satu tokoh besar yang pernah mengajar dan belajar di lingkungan Mizaniyah adalah Imam Al-Ghazali, nama yang sampai hari ini masih sangat berpengaruh dalam dunia Islam. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, sistem pendidikan yang kita kenal seperti sekolah, kampus, kurikulum, dosen tetap, bahkan beasiswa, itu semua punya benang merah dengan apa yang pernah dirintis oleh Nizam Al-Mulk. Bedanya, tujuan beliau sangat jelas. Pendidikan harus membangun akal dan menjaga iman. Ia percaya bahwa ilmu tanpa moral akan melahirkan kerusakan, dan iman tanpa ilmu akan melahirkan kelemahan. Pandangan ini terasa relevan sampai sekarang ketika banyak orang yang berpendidikan tinggi tapi kehilangan arah hidup. Sayangnya, perjuangan besar seringkali dibarengi dengan pertentangan. Nizam memiliki banyak musuh politik. Akhir hidupnya sungguh tragis. Ia dibunuh oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. Tapi kematiannya tidak menghentikan pengaruhnya. Warisan besarnya bukan jabatan, bukan kekuasaan, tapi sistem pendidikan yang ia bangun. Sistem yang melahirkan ulama, pemikir, dan pemimpin yang mempengaruhi peradaban Islam selama berabad-abad. Dari kisah Nizam Al-Mulk ini, kita bisa belajar bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari pedang atau kekuatan militer. Kadang perubahan itu datang dari ruang belajar, dari guru, dari ilmu yang diajarkan dengan niat yang benar. Di zaman sekarang, ketika sekolah dan kuliah sering hanya dianggap sebagai kewajiban, Nizam Al-Mulk mengingatkan kita bahwa belajar itu adalah jalan untuk menjaga peradaban. Mungkin kita tidak hidup di abad ke-11, tapi setiap kali kita belajar dengan sungguh-sungguh, sebenarnya kita sedang melanjutkan perjuangan orang-orang besar sebelum kita. Dan itulah mengapa kisah Nizam Al-Mulk ini masih relevan untuk dibicarakan hari ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Tiara Fatima Zahra, mohon maaf untuk segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.